Jumpa lagi kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita akan melakukan persiapan bersama dengan tema Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang diambil dari bacaan Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Bersama dengan kita nanti akan hadir bersama-sama akan menolong kakak-kakak untuk mendapatkan inspirasi bagaimana mengajar dengan tema ini dan bacaan ini kepada kelas batita, balita, kelas kecil dan kelas besar. Nanti saya akan menyampaikan bahan Alkitab. Dan sebelum kita memulainya, mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu saat ini kami boleh melakukan persiapan bersama untuk menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak. Tuhan berkati persiapan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Saya baca untuk kita semua. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada peristiwa kebangkitan Yesus sebagaimana yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 20 yang tadi kita baca, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tentang kebangkitan Yesus pun diberitakan di ayat yang pertama, bahwa pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi diberitakan pada waktu itu, pada pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, batu itu telah diambil dari kubur. Dalam catatan Injil Yohanes, Maria tidak masuk ke dalam kubur, melainkan melihat batu itu tidak ada. Dan segera ia pergi kepada Simon Petrus dan mengatakan, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Mungkin kita bisa saja bertanya, mengapa Maria Magdalena menyatakan bahwa Tuhan telah diambil orang? Mengapa ia tidak mengatakan saja bahwa batu itu tidak ada? Toh memang pada saat itu Maria Magdalena tidak langsung masuk ke dalam kubur dan sebetulnya tidak persis mengetahui. Dan cerita selanjutnya kita kembali kepada Maria Magdalena. Maria menangis. Dalam ayat 11, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Maria menangis dalam dukanya. Dia merasakan dan mengalami kehilangan yang sangat mendalam. Mengalami duka yang sangat mendalam. Tangisan duka ini sangat wajar. Sama dengan kita pada umumnya yang pasti akan menangis ketika kehilangan seseorang yang sangat bermakna dalam hidup kita. Dalam bagian ini, Maria memutuskan untuk melihat ke dalam kubur. Berbeda dengan bagian sebelumnya di ayat pertama. Melihat batu itu tidak ada, lalu kemudian segera pergi kepada Simon Petrus dan mengatakan, "Tuhan diambil orang." Di bacaan ini,
Maria mengambil keputusan untuk masuk ke dalam kubur. Ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, apa sebetulnya yang ia harapkan? Apa sebetulnya yang ingin ia lihat? Ketika Maria menangis dan menjenguk dalam kubur, di dalam kubur itu, malaikat memperhatikan tangisannya di ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Malaikat-malaikat itu menyapa Maria, "Mengapa engkau menangis? Tuhanku telah diambil orang." Itu jawab Maria Magdalena, "Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Pada bagian yang awal, ketika Maria Magdalena mengatakan kepada Simon Petrus, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Pada bagian ini, Maria Magdalena mengatakan, "Tuhanku." Kalau tadi itu Tuhan telah diambil dari kubur dan kami tidak tahu. Ini langsung Tuhanku. Jadi kita bisa mengerti berarti kondisi Maria Magdalena pada waktu menjenguk di dalam kubur itu dalam kondisi ia sendirian. Ini menangis dalam duka, dalam kondisi ia sendirian dan tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Di ayat 14, Yesus yang bangkit itu sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ya, jadi ketika Maria Magdalena mengatakan kepada malaikat itu, Maria Magdalena segera menoleh ke belakang. Dan ternyata di situ ada Yesus. Namun Maria Magdalena tidak menyadari bahwa yang berdiri di belakangnya itu adalah Yesus. Yesus menyapa Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Sama seperti sapaan malaikat kepada Maria, "Mengapa engkau menangis?" Yesus pun menyapa Maria dengan bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Namun masih menambahkan dengan pertanyaan lagi, "Siapa yang kamu cari?" Pertanyaan Yesus kepada Maria Magdalena ini mengingatkan kita juga pada pertanyaan Yesus kepada sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah ketika hendak datang menangkap Yesus di Yohanes 18 ayat 4 dan 7. Yesus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Ketika Yesus mengatakan itu, Maria berasumsi bahwa yang mengatakan itu adalah penjaga kebun. Karena memang lokasi pada saat itu berada di taman. Menarik, kakak-kakak, dalam narasi Injil Yohanes, baik lokasi penangkapan, lokasi penguburan, dan kebangkitan terjadi di sebuah taman. Ya, terjadi di sebuah taman. Baik dalam kematian, penguburan Yesus, dan kebangkitan mengambil lokasi di taman hendak membawa berita bahwa memang ya kematian adalah realitas kehidupan. Tetapi justru kebangkitan hendak menunjuk pada realitas kehidupan yang berlimpah. Di taman itu, Yesus memanggil Maria dengan namanya. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ketika Yesus menyapa Maria dengan namanya Maria, Maria langsung mengingat bahwa sapaan yang diucapkan oleh Yesus ini sapaan yang khas, sapaan dari seseorang yang sangat ia kenal, yang sangat ia kasihi, yang sangat ia sayangi. Dan segera Maria merespon balik sapaan itu dan mengatakan, "Rabuni," yang artinya adalah guru. Maria langsung mengenali siapa yang sedang berbicara kepadanya. Ketika Maria merespon Yesus dan mengatakan Rabuni yang artinya guru, berarti Maria pada saat itu juga mengkonfirmasi ya tentang keberadaan Yesus sebagai guru, sedangkan Maria itu adalah murid. Gelar yang sama yang diberikan kepada Yesus oleh murid-murid yang pertama, Yohanes 1 ayat 39. Maria mengaku Yesus sebagai guru, dan secara bersamaan ada pengakuan bahwa Maria mengaku dia adalah seorang pengikut, seorang murid. Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku." Berarti pada saat itu Maria sedang memegang Yesus.
Kita tidak tahu persis ya mengapa Maria memegangi Yesus, apakah hendak memastikan bahwa yang sedang berbicara di depannya ini sungguh-sungguh Yesus yang ia kenali dan sangat ia kasihi, sangat ia hormati secara mendalam. Namun yang menarik adalah respon Yesus. Yesus mengatakan, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jangan memegangi aku." Dan yang terjadi adalah ketika Yesus mengatakan itu, Maria Magdalena segera pergi dan menjumpai murid-murid Yesus dan berkata kepada mereka, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena ini bukan sekedar bahwa Maria Magdalena sedang mengatakan bahwa sungguh-sungguh ia sebagai saksi yang menyaksikan ya, pengalaman langsung ya bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, yang sungguh-sungguh hidup itu, melainkan Maria Magdalena sesungguhnya sedang merespon ya, sedang mengatakan respon imannya pada kebangkitan Yesus, pada keyakinan akan janjinya akan kehidupan bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan. Sampai di sini kakak-kakak, dengan tema Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kita tiba pada tujuan. Tujuan kelas Batita adalah anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jadi kakak-kakak bercerita sehingga anak-anak usia Batita dan Balita mengetahui bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Di kelas kecil tujuannya adalah anak belajar menghadapi kesedihan dan kecemasan dalam hidupnya. Anak belajar menghadapi kesedihan dan kecemasan dalam hidupnya. Ada berbagai macam kecemasan, kesedihan dalam hidup mereka. Adik-adik kelas kecil diajak untuk menghadapi ya, seperti Maria Magdalena yang menghadapi kecemasan, menghadapi kebingungan, menghadapi kesedihan bahkan dukanya yang mendalam. Di kelas besar, anak juga belajar menghadapi kesedihan dan kecemasan di dalam hidupnya. Baiklah kakak-kakak, kita tiba mau mendengar langsung dari kelas Batita Balita yang akan Kak Devina yang akan menyampaikan ide-ide cerita kepada kakak-kakak bagaimana menyampaikan tema dan bacaan ini kepada anak-anak di kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada saat ini kita hendak melakukan persiapan bersama dengan tema Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, diambil dari bahan bacaan Injil Yohanes 20 ayat 11-18. Dan sudah ada Kak Devina yang siap untuk menyampaikan ide-ide kreatif nih untuk menyampaikan tema dan bacaan ini kepada anak-anak kelas Batita dan Balita. Mari silakan Kak Devina. Halo kakak-kakak, apa kabarnya? Semoga kakak-kakak tetap sukacita dan tetap semangat untuk melayani adik-adik sekolah minggu kita. Nah kakak-kakak, pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kembali untuk bercerita kepada anak-anak di kelas
batita. Nah, temanya adalah tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat Alkitabnya diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Kita lihat bersama-sama ya kakak-kakak, tujuan untuk anak kelas batita adalah supaya anak tahu bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, ini suasananya masih dalam rangka kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga kata kuncinya adalah Tuhan Yesus bangkit atau Yesus bangkit ya kakak-kakak. Nah, usul saya adalah kita di dalam cerita ini bermain peran. Karena ada kemungkinan yang bercerita kakak perempuan dan kakak laki-laki, maka kita mengambil sudut pandang Maria Magdalena ketika kita bermain peran untuk yang kakak-kakak yang wanita atau perempuan. Nah, kemudian kalau kakak-kakak yang bercerita adalah yang laki-laki atau pria, maka menggunakan tokoh salah satu murid Yesus yang menceritakan tentang Maria Magdalena, begitu ya, sudut pandangnya salah satu murid Yesus yang menceritakan tentang kisah Maria Magdalena ini. Nah, alur ceritanya mundur karena ya seperti seolah-olah kita menceritakan kejadian yang lalu yang dialami. Kita bersaksi tentang pengalaman iman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, kita mulai saja ya kakak-kakak, langsung ke pembukaannya. Pembukaannya yang pertama untuk kakak-kakak yang memerankan Maria Magdalena, maka ia memperkenalkan diri sebagai Maria Magdalena dengan kostum Maria Magdalena. Ada kerudungnya atau mungkin pakai baju yang panjang, begitu ya. Lalu mengatakan, halo adik-adik, perkenalkan, kakak adalah Maria Magdalena. Gitu ya. Lalu untuk yang kakak-kakak yang memerankan salah satu murid Yesus, maka memperkenalkan dirinya sebagai salah satu murid Yesus dengan menggunakan pakaian zaman dulu yang divisualisasikan ya, misalnya ya pakai tutup kepala juga atau pakai baju panjang juga, begitu ya. Nah, setelah kita memperkenalkan diri kita, lalu kita tanyakan kepada adik-adik sekolah minggu. Adik-adik, siapa yang kalau mama dan papanya pergi menangis? Atau adik-adik siapa yang suka menangis kalau mama papanya pergi? Atau kalau mama papa pergi, adik-adik suka menangis atau tidak ya? Bahasanya tergantung kakak-kakak ya, tapi kurang lebih seperti itu. Setelah kita menanyakan itu, lalu kita menceritakan tentang waktu itu Maria Magdalena, kalau ia menjadi Maria Magdalena, waktu itu saya sedih karena Tuhan Yesus hilang dari kubur. Atau kalau salah satu murid Yesus, ia menceritakan bahwa ia punya teman namanya Maria Magdalena yang sedih dan takut ketika Tuhan Yesus menghilang dari kubur. Lalu setelah itu kita visualisasikan suasananya dengan menggunakan suara kita, dengan menggunakan ekspresi kita. Karena ini bermain peran, maka kita menggunakan muka kita. Dan kita menggunakan suara kita. Lalu kita tampilkan gambar kepada adik-adik. Nah, ini tergantung sudut pandang ya kakak-kakak. Gambarnya adalah ini, kubur Yesus kosong. Kalau misalnya kita jadi Maria Magdalena, ya kita bisa bilang, waktu itu aku melihat kubur Tuhan Yesus kosong. Kubur Tuhan Yesus kosong adik-adik. Ya. Atau kalau salah satu murid Yesus yang laki-laki, kita bisa mengatakan, waktu itu Ibu Maria melihat kubur Tuhan Yesus kosong. Kubur Tuhan Yesus kosong adik-adik, ya kurang lebih sama, tapi sudut pandangnya berbeda saja. Kalau Ibu Maria mengatakan saya, tetapi kalau salah satu murid Yesus yang laki-laki mengatakan Ibu Maria, gitu ya. Tetapi pembawaannya kurang lebih bisa disamakan. Nah, kita mengatakan kepada adik-adik kubur Tuhan Yesus kosong. Tetapi ketika sedang bingung-bingung, tiba-tiba
ada seorang malaikat datang dan mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Gitu ya. Lalu saya atau waktu itu Ibu Maria mengatakan, "Tuhanku telah diambil orang. Aduh, gawat ini. Bagaimana Tuhanku sudah diambil orang? Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu sesudah itu kalau Ibu Maria, saya melihat ke belakang. Coba lihat ke belakang adik-adik. Atau waktu itu Ibu Maria melihat ke belakang. Coba lihat ke belakang adik-adik. Kita menunjukkan ketika melihat ke belakang, lalu terlihat ada Tuhan Yesus. Wah, ternyata ia adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus Kristus memanggil nama Ibu Maria atau memanggil nama saya. Lalu Ibu Maria atau saya kaget. Wah, ternyata ia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus meminta Ibu Maria untuk memberitakan ini semua. Ibu Maria sudah tidak takut lagi. Ibu Maria sekarang sudah berani. Karena Tuhan Yesus menunjukkan dirinya. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus bangkit. Nah, pesannya, penutupnya untuk adik-adik sekolah minggu adalah kita berani karena Tuhan Yesus bangkit. Ayo adik-adik, kita katakan, kita berani karena Tuhan Yesus bangkit. Kalau papa dan mama pergi, kita tidak menangis lagi. Karena ada Tuhan Yesus di samping kita. Dan di dalam hati kita. Jadi kita berani. Kurang lebih begitu kakak-kakak cerita untuk anak-anak kelas Batita. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Devina untuk ide-ide kreatif di kelas Batita Balita. Sekarang kita hendak menuju pada Kak Pendeta Hendra yang akan bersiap di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan tema Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Injil Yohanes 20 ayat 11-18. Dan sudah ada Kak Pendeta Hendra yang bersiap di kelas kecil menyampaikan ide-ide kreatif untuk menyampaikan cerita dengan tema dan bacaan ini. Mari silahkan Kak Pendeta Hendra. Baiklah, kita akan menggali ide penyampaian bahan firman Tuhan untuk kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Dalam tema yang kita bahas bersama yaitu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan kalau kita menggali firman Tuhan sekali lagi kita melihat ada kesedihan ya, duka Maria Magdalena yang begitu dalam, dan bahkan ketika dia berjumpa dengan kedua malaikat Tuhan, dia nggak kenal itu sebagai sosok yang luar biasa, padahal pakaiannya berkilau-kilauan. Di Injil lain menyebutkan itu, malah dia mengatakan ya, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan ya. Duka yang begitu dalam juga, bahkan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri ya, sampai akhirnya Tuhan Yesus menyapa dengan panggilan Maria, Maria,
Itu baru dia sadar. Artinya bahwa Maria mengalami situasi yang dalam. Nah, kakak-kakak ada beberapa ide yang saya mau sampaikan berkenaan dengan tujuan bahan kita agar adik-adik bisa berani ya menghilangkan segala ketakutan, segala kesedihan dengan percaya bahwa Tuhan yang bangkit akan menolong dia. Ketika dia takut, dia menjadi berani, dia sedih, dia akan terhibur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Maka yang pertama kita bisa gali adik-adik untuk mengungkapkan apa-apa yang menjadi ketakutannya dia. Ya, kakak-kakak bisa menanyakan, kalau kalian lagi sedih, biasanya sedih kenapa ya? Nah, mereka menyebutkan ya mungkin sedih karena ujian sekolah hasilnya nggak bagus, atau dimarahin papa mama, atau sedih karena kehilangan ya, entah kehilangan mainan atau bahkan juga kehilangan orang yang dia kasihi ya. Sedih ditinggalin teman, dan kesedihan-kesedihan yang lainnya yang biarkan mereka menyampaikannya. Nah, di kisah Maria Magdalena juga kan ada kesedihan ya. Nah, kita akan menuju ke sana dengan bagaimana ya caranya mengubah dari kesedihan itu menjadi orang yang sukacita. Nah, di firman Tuhan di Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18 ada kisah tentang perempuan yang sedih tapi menjadi luar biasa gembira. Kalau perempuan lagi sedih, kira-kira biasanya kenapa ya? Nah, biarkan adik-adik bisa mengungkapkan ya, kira-kira kalau perempuan ini sedih, kenapa ya? Kita mau membawa adik-adik untuk masuk ke kisah Maria Magdalena ini yang adalah perempuan yang sedang bersedih. Ya. Kakak-kakak bisa menggunakan video, saya menyiapkan satu video dan kakak-kakak bisa memutarnya nanti, ada link yang saya akan sertakan juga, PowerPoint yang sudah saya siapkan, dan saya potong videonya dari Bible Animation, ini Jesus Film, teman-teman Jesus Film punya kisah ini ya, dan nanti kita bisa gali lebih dalam dari video ini ya kakak-kakak. Jadi itu yang pertama ya, kita bisa menggunakan platformnya video. Yang kedua kakak-kakak, saya mau ajak kakak-kakak untuk bisa menggunakan metode monolog ya. Jadi kalau kakak-kakak online, maka kakak-kakak bisa masuk via Zoom atau Google Meet ya, atau platform video conference yang lain yang kakak-kakak bisa koneksikan ke snap kamera. Di snap kamera itu ada field ya, ada kerudung ya, kakak-kakak bisa pakai kerudung seperti yang saya lakukan ini, lalu tampil, lalu kakak-kakak monolog sebagai perempuan ya. Kalau kakak-kakak di onsite ya bisa pakai kerudung, atau kalau nggak punya snap kamera ya pakai kerudung langsung bisa ya, kerudung langsung. Nah, lalu kakak-kakak bisa monolog sebagai Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena itu dikenal sebagai pribadi yang katanya banyak orang yang mempercayainya bahwa ia berasal dari Magdala karena namanya. Maka kakak-kakak bisa mengawalinya. Aku lagi sedih, aku bergumul sekali. Aku mau cerita soal diriku. Lalu kakak bisa masuk dengan memperkenalkan dirinya. Aku ini Maria Magdalena. Banyak orang mengatakan aku berasal dari Magdala karena namaku Magdalena. Ia adalah sebuah desa yang kecil di Galilea. Orang-orang di Galilea banyak orang-orang yang non-Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi nggak begitu suka dengan kami, karena kami sering bergaul dengan orang-orang yang non-Yahudi. Lalu kakak-kakak bisa masuk ke kisah sebelum nanti kisah Tuhan Yesus bangkit ya. Kisah tentang Maria Magdalena disembuhkan dari 7 roh jahat ya. Kakak bisa mengungkapkan kegembiraannya Maria Magdalena yang akhirnya menjadi pengikut Yesus, bahkan hingga Yesus disalibkan. Maria Magdalena menemani Tuhan Yesus sampai dengan Tuhan Yesus disalibkan. Bahkan Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan. Nah, ini bagian dari perikop yang kita mau bahas ya, dari Yohanes yang menjadi bacaan firman Tuhan ini.
Nah, kita menggalinya kesaksian Maria Magdalena pada saat dia menuju kuburnya sudah terbuka, ada 2 malaikat, kemudian dia sangat sedih, dan dia ternyata berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri ya. Lalu ditutup dengan dia mengabarkan kebangkitan pada murid-murid yang lainnya. Jadi kakak-kakak bisa monolog ya, jadi nah ini kemampuan teatrikalnya penting sekali ya, kakak-kakak bisa gunakannya di online maupun juga ketika kakak-kakak yang onsite ya kakak-kakak. Itu yang kedua kakak-kakak. Kakak-kakak bisa pakai metode monolog ya. Nah yang ketiga saya mau ajak kakak-kakak bisa menggunakan object lesson. Waduh, saya kayaknya harus berubah dulu nih ya, jangan jadi Maria Magdalena terus. Ini dia. Nah kakak-kakak bisa pakai object lesson dan kakak-kakak bisa wah banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita coba terapkan. Misalnya saya ambil satu saja, tulisan takut, lalu ada tulisan berani. Nah ini saya memakai ada satu toples ya yang digunakan, lalu ada tulisan takut dan juga ada tulisan berani. Kemudian saya sediakan lagi yang berikut adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, kakak-kakak kita bisa menjelaskan ketakutan Maria Magdalena, bisa juga mengajak adik-adik untuk menyebutkannya ketakutan-ketakutan dia apa. Lalu kita bisa masuk ke ketakutannya Maria Magdalena. Nah, kalau Maria Magdalena tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit, maka dia akan terus takut. Nah, tapi kalau dia mau mengisi pikirannya dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, maka dia akan mengalami banyak sekali perubahan dari putus asa menjadi pribadi yang tidak lagi menjadi takut, karena pikirannya dia isi dengan keyakinan, iman percaya bahwa Tuhan Yesus yang bangkit bisa mengubahkan dia dan menolong dia, dan akhirnya dia tidak takut lagi, dia menjadi berani. Nah, kita bisa mengajak adik-adik untuk coba meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Dan ketika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mengimani bahwa Tuhan yang bangkit, yang mampu mengalahkan segala ketakutan, menyingkirkan segala kebimbangan, itu akan membuat kita nggak takut lagi, tapi menjadi berani. Kakak-kakak bisa menggunakan object lesson ini untuk menyampaikan kisah kita ini ya, kakak-kakak. Nah, inilah yang bisa kita gunakan untuk object lesson yang kita bisa pakai. Tentu ada banyak sekali ya contoh-contoh object lesson yang lain yang kakak-kakak mungkin bisa temukan, dan saya berharap kita bisa semakin mengajak adik-adik tertarik untuk mengerti bahwa Maria Magdalena yang tadinya bimbang, takut, tidak percaya, sedih karena merasa kehilangan Tuhan Yesus diambil orang, dia berpikir begitu, tapi lalu menjadi berani. Bukti keberaniannya adalah dia mau memberitakan bahwa Yesus hidup kepada para murid-murid yang lain. Nah, kakak-kakak, kita juga bisa ajak adik-adik untuk bisa juga berani untuk mengabarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Dengan bersikap dengan baik, dengan menyampaikan kisah tentang Tuhan Yesus kepada keluarga, kepada teman-teman di sekolah, bahwa dia adalah Allah yang hidup. Nah, kita bisa juga memperkuatnya dengan lagu tentang Yesus bangkit ya, dan itu bisa memperkuat pesan firman Tuhan. Itu 3 yang saya bisa usulkan dari bahan Alkitab ini. Semoga kakak-kakak bisa menggali lebih dalam. Inilah ide cerita untuk kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Dan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan ide cerita di kelas kecil, dan kita hendak menuju di kelas besar. Sudah ada Kak Abigail yang sudah bersiap. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan mengambil tema Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, diambil dari bacaan Yohanes 20 ayat 11-18, dan sudah ada Kak Abigail dari GKI Sutopo sebagai calon pendeta. Kita bersiap menuju ke Abigail. Mari silakan Kak Abigail. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Kakak-kakak sekalian, saya mau izin share screen dulu untuk pembahasan kita saat ini. Ya, tema kita adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, pertama kali kita akan melihat bagaimana tujuan untuk kelas besarnya. Tujuannya adalah anak belajar menghadapi kesedihan dan kecemasan dalam hidupnya. Jadi kita akan memfokuskan tentang kesedihan dan kecemasan ini, bagaimana yang mau kita lihat juga melalui kisah hidup dari seorang Maria Magdalena. Ya, jadi nanti di dalam pengajaran kepada anak-anak kelas besar, kita bisa lakukan dengan pertama, kita mau mengajak anak-anak untuk fill in the blank. Jadi ini kita pertama akan memberikan contoh. Contoh yang pertama adalah seperti ini. Jadi nanti ada clue-nya. Clue-nya itu adalah ada sebuah gambar. Ya, ada gambar ini. Lalu ada tanggal 25 Desember. Ini ada 5 huruf. Kira-kira apa ya adik-adik? Kita mau ajak anak-anak ini untuk contoh yang pertama. Nah, contohnya nanti mereka jawab Natal. Gitu ya. Terus kita lihat di slide berikutnya. Betul kan Natal? Dan jawabannya betul. Jawabannya adalah Natal. Nah, jadi fill in the blank-nya kira-kira demikian. Nah, tujuan dari fill in the blank ini untuk di dalam pembahasan yang nantinya, itu adalah kita mau untuk mengajak anak-anak untuk mengingat kembali dalam pelajaran 1 minggu yang sebelumnya, yaitu tentang Paskah. Jadi dari kisah Maria Magdalena ini kita mau tarik dulu sedikit benang dari ketika Yesus mati, bangkit, dan juga kisah tentang kubur Yesus itu sendiri. Nah, pertama kita mengajak anak-anak untuk selanjutnya fill in the blank di dalam kata ini. Jadi ini ada 6 huruf. Nah, ada 2 huruf nih yang sudah terlihat. Ada huruf S dan juga huruf A. Nah, ini clue yang pertama. Lalu clue yang kedua, bisa kita kasih gambar. Wah, ada apa nih adik-adik ya? Ini ada Yesus beserta juga dengan malaikat di atas batu. Ada yang tahu kira-kira kita mau mengajak anak-anak untuk menjawab, dan nanti kalau benar kita tinggal next slide. Ya, jawabannya adalah Paskah. Nah, lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua, ini kita akan mulai masuk ke dalam tema kita, gitu ya, tentang kisah Maria Magdalena. Nah, kita mau mengajak juga kepada anak-anak untuk fill in the blank. Kira-kira dari 5 huruf yang hilang, siapakah perempuan ini? Ya, kita mau ajak anak-anak untuk lihat siapa kira-kira perempuan ini. Nanti mereka akan menjawab tentang Maria Magdalena. Nah, setelah itu, kita mau ajak anak-anak untuk lebih memperhatikan. Coba adik-adik kita mau perhatikan nih wajahnya Maria Magdalena. Ada yang aneh nggak ya? Kita mau lihat, mau ajak anak-anak untuk melihat lebih dekat lagi. Apakah ada yang berbeda dari wajahnya? Ya, kita mau melihat, wah ternyata adik-adik di sini ada air mata. Ternyata Maria Magdalena ini sedih adik-adik. Kenapa ya Maria Magdalena sedih? Lalu kita bisa tanya ke anak-anak, kira-kira kenapa Maria Magdalena sedih? Lalu setelah itu kita mau ajak anak-anak untuk sharing. Sharingnya adalah kita mau tanya, apakah adik-adik sekalian juga pernah mengalami kesedihan? Atau adik-adik pernah bersedih nggak? Nanti setelah itu kita bisa lebih terbuka di sini sama anak-anak, mengajak anak-anak untuk
saling membagikan pengalamannya tentang kesedihan. Bisa saja mungkin ada anak-anak yang sedih karena sehabis menonton film yang juga genrenya sedih. Atau ada yang sedih karena dihukum, atau habis diomelin, atau juga ada hal-hal lain yang bisa kita lihat dari anak-anak. Kira-kira apa sih yang anak-anak ini sedang alami? Sedihnya karena apa? Ya, atau mungkin karena nilainya di sekolah jelek, atau bagi yang udah mau kemarin, tanggal 10 April ada beberapa sekolah yang udah ujian kelas akhir, ya itu juga bisa untuk kita tanyakan. Kira-kira apakah ada yang sedih adik-adik? Kita mulai tanyakan. Lalu ketika adik-adik bersedih, biasanya adik-adik bagaimana? Nah, setelah adik-adiknya juga sharing, kita mau lanjut untuk membahas tentang Maria Magdalena. Kita mau melihat secara khusus, kira-kira kenapa Maria Magdalena ini bersedih. Kita mulai awali dengan kisah ketika Tuhan Yesus telah mati, dikubur, dan ia bangkit pada hari Paskah yang kita rayakan. Maria Magdalena pada waktu itu belum tahu bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Sehingga Maria Magdalena ini datang ke kubur Yesus dengan tujuan untuk meminyaki tubuhnya Yesus. Setelah itu, adik-adik, Maria Magdalena ini menjadi sangat sedih. Kenapa? Karena ternyata di dalam kubur itu sudah tidak ada tubuhnya Yesus. Ia merasakan sedih, di mana tubuhnya Yesus? Siapa yang mengambilnya? Lalu tiba-tiba Maria Magdalena melihat ada 2 malaikat di dalam kubur Yesus. Ia heran, siapa malaikat ini? Mengapa ada 2 malaikat di sana? Lalu akhirnya kedua malaikat ini bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu Maria Magdalena menyampaikan kesedihannya nih adik-adik. "Tuhanku sudah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Setelah itu Maria Magdalena akhirnya berbalik badan karena ia sedih. Di dalam kuburnya sudah tidak ada lagi tubuh Yesus. Dan ketika Maria berbalik badan, tiba-tiba Maria melihat ada satu sosok yang memanggil namanya. Sosok tersebut akhirnya bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria waktu itu adik-adik masih belum tahu siapa ya yang itu. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Siapa sih itu, suaranya siapa? Siapa ya yang kira-kira memanggil Maria? Ada yang bisa tebak? Nanti sih kita bisa ajak anak-anak untuk menebak kira-kira suara siapa ya. Terus bisa kasih clue. Jadi orang yang tadi itu memanggil Maria dengan sebutan Maria. Wah, setelah itu adik-adik ada yang tahu? Nanti kalau ada yang jawab Yesus, kita jawab. Ya, betul sekali. Adik-adik, ada Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya kepada Maria. Nah, di sini Yesus menampakkan dirinya kepada Maria dan yang tadinya Maria sedang sedih, akhirnya sekarang Maria tidak merasakan sedih lagi. Kenapa ya adik-adik Maria nggak merasakan sedih lagi? Karena Maria sudah yakin bahwa Tuhan Yesus itu telah hidup. Sehingga segala kesedihan, segala ketakutan tidak lagi Maria rasakan. Karena ia melihat sendiri Tuhan Yesus itu hidup di dalam kehidupan setiap umat manusia. Sehingga Maria yang tadinya sedih berganti menjadi sukacita. Nah, di sini kita mau ajak anak-anak juga untuk semakin mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu telah hidup bagi kita semua, bagi Ibu Maria Magdalena, bagi murid-murid Yesus pada waktu itu, dan juga bagi kita semua, bagi kakak-kakak dan juga adik-adik sekalian. Sehingga ketika kita mau percaya Tuhan Yesus itu telah hidup, kesedihan itu hilang dan berganti dengan sukacita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria, sehingga kesedihan Maria itu hilang menjadi sukacita. Lalu bagaimana adik-adik kalau misalkan kita mengalami kesedihan? Adik-adik ada yang tahu bagaimana cara kita bisa bertemu dengan Yesus? Ya, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan berdoa kepada Tuhan agar kesedihan kita itu dapat hilang. Misalkan adik-adik lagi sedih, nilainya dapatnya jelek,
Adik-adik bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong bantu aku supaya aku makin rajin belajar agar ujian aku di kemudian hari aku bisa mendapatkan nilai yang baik. Atau juga adik-adik kalau lagi sedih karena lagi sakit, adik-adik bisa berdoa untuk meminta kesembuhan dari Tuhan supaya kesedihan kita bisa berganti menjadi sukacita. Supaya yang tadinya mungkin kita takut, kita cemas, dengan kita berdoa, kita bertemu dengan Tuhan di dalam doa, kita bisa merasakan sukacita itu. Nah, kakak-kakak, jadi kira-kira nanti contoh cerita kita akan seperti itu. Jadi, mengingatkan kepada anak-anak juga untuk selalu tetap berdoa. Karena Tuhan Yesus itu telah hidup di dalam diri kita dan juga diri anak-anak sekalian. Sehingga adik-adik juga bisa tahu ketika ada kesedihan yang dialami, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka akan merasakan ketenangan dan segala kecemasan itu bisa hilang. Kira-kira begitu untuk kelas besar, saya kembalikan. Terima kasih Kak Abigail untuk ide kreatif menyampaikan tema Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 dan semua sudah disajikan, kiranya boleh melengkapi, kiranya boleh menginspirasi kakak-kakak untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan. Dan kita mau menutup program kita pada saat ini di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau masih terus menguatkan kami dan memberikan kepada kami semangat dan sukacita untuk menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan kiranya boleh terus berkati anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu ini kepada anak-anak. Tuhan juga boleh berkati karya pelayanan Kak Devina, Kak Abigail, dan juga Kak Pendeta Hendra. Biarlah apa yang disajikan ini boleh menjadi berkat. Terima kasih, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa di episode yang akan datang. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.